saya di sini ikutan acara Gaskan Bercerita by podcast kami Sleman dengan tagline Get Ready for Your Story. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kesatuan, salam mahasiswa muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, tergantung kapan kalian mendengarkan podcast ini. Selamat datang di podcast Sembada. Di podcast episode kali ini, saya ingin membedah visi organisasi yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Mengapa saya ingin membedah visi ini? Karena saya berangkat dari keresahan. Ditemukan banyak sekali alasan kader bergabung kepada kami. Itu setidaknya yang pertama karena disarankan oleh seniornya, yang kedua karena ikut-ikutan teman, yang ketiga karena asal coba-coba, kalau misalnya cocok ya melanjutkan di kami, kalau misalnya tidak cocok ya keluar dari kami. Ada juga alasan kader yang karena pengen dapat lingkungan yang baik. Tentu tidak salah bagi kader dengan berbagai macam alasannya untuk bergabung kepada kami. Namun demikian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai visi organisasi kami. Supaya apa? Supaya nantinya yang mendengarkan podcast ini ketika tidak hanya kader kami, tetapi mahasiswa umum, nantinya bergabung bersama kami itu berdasarkan visi yang sama antara visi hidupnya dan juga visi organisasi. Karena ketika kader bergabung bersama kami itu berdasarkan visi organisasi yang sejalan dengan visi hidupnya, saya rasa nantinya hal ini akan memperkuat kualitas, lalu juga mentalitas, dan juga loyalitas kader terhadap organisasi kami. Memang sepengetahuan saya, tidak ada tafsir baku terhadap visi organisasi kami di literatur-literatur yang saya baca. Namun kalau misalnya bagi teman-teman yang pernah membaca atau menemukan literatur yang itu menjelaskan detail terkait dengan tafsir organisasi kami, boleh banget nanti bisa sharing-sharing kepada saya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk beristihad mengenai tafsir organisasi kami dalam perspektif diri saya. Visi kami sendiri adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Sangat menarik bukan, dan keren banget. Namun jangan hanya kita membaca sepintas saja, tetapi lebih dari itu, pada kesempatan ini marilah kita maknai apa yang terkandung dalam visi kami ini. Setidaknya ada 3 hal yang menurut saya perlu digarisbawahi dalam visi kami ini. Yang pertama adalah wadah perjuangan, yang kedua adalah kader pemimpin, dan yang ketiga Indonesia yang Islami. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wadah perjuangan. Organisasi kami adalah wadah bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Muslim Indonesia yang saat ini tidak hanya kuliah di Indonesia saja, tetapi warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri pun bisa bergabung ke kami. Nah, wadah perjuangan ini karena pada awal pendirian kami itu berangkat dari keresahan mahasiswa Muslim yang tidak memiliki kesatuan
yang itu membuat kekuatan mahasiswa muslim itu tidak diperhitungkan, khususnya pada era Orde Baru yang pada saat itu rezim sangat membatasi pergerakan-pergerakan mahasiswa. Yang kedua adalah kader pemimpin. Jadi organisasi kami ini tidak hanya sekedar gerombolan mahasiswa muslim saja, tetapi bagaimana nantinya kami ini dapat mencetak, mempersiapkan kader-kader pemimpin bagi bangsa negara Indonesia. Kenapa demikian? Karena organisasi kami sendiri berangkat dari krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan di era Orde Baru. Maka dari itu kami hadir untuk mempersiapkan calon pemimpin-pemimpin bangsa supaya nantinya ke depan tidak terjadi lagi krisis kepemimpinan sehingga itu sangat mengguncang negara Indonesia. Pil pahit pada tahun 1998 tentunya tidak ingin terjadi kembali di era pasca reformasi. Maka dari itu tidak heran jika kader-kader kami banyak sekali diterjunkan di berbagai pimpinan-pimpinan strategis organisasi intrakampus, baik itu badan eksekutif mahasiswa atau di legislasinya hingga himpunan-himpunan jurusan. Karena dari sinilah nantinya para kader diterpa supaya dapat menjadi pemimpin yang cakap. Karena kami meyakini bahwa kepemimpinan itu juga perlu dilatih. Dan yang ketiga adalah Indonesia yang Islami. Di sini bukan berarti kami itu mengharuskan rakyat Indonesia itu harus beragama Islam. Tentu saja bukan. Karena kami sendiri mengamini bahwasannya Indonesia yang sangat luas ini penuh dengan keberagaman agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Maka kami hadir supaya tetap dapat menjalankan nilai-nilai yang Islami. Beda dengan pemaksaan kita terhadap setiap orang beragama, tetapi nilai-nilai Islami ini adalah nilai-nilai yang sangat universal dan kami meyakini bahwa nilai-nilai ini tentunya dapat diterima bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Karena Islam sendiri pun juga harus berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat muslim, tetapi juga umat non-muslim lainnya. Nah, setidaknya ada 3 pokok itu yang saya garis bawahi. Tadi yang pertama ada wadah perjuangan, yang kedua kader pemimpin, yang ketiga Indonesia yang Islami. Sehingga nantinya kehadiran kami ini sangat cocok bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung untuk dilatih skill leadership-nya supaya dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa nilai-nilai keislaman yang itu nantinya akan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat maupun bangsa Indonesia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.